selamat pagi bisa selamat datang di iNews Today and welcome back. Hey Deta, good to have you back on the show. Thank you. Ini pertama kalinya nih aku menyapa pemirsa iNews Today hari ini. Gimana kabarnya Togi selama ini? I'm good. How are you? Udah lama gak ketemu dia. Hari ini cukup mengawali hari dengan bahagia. Hati bahagia. Karena cuaca cerah. Kalau kemarin itu berangkat pulang kantor kehujanan. Hujan, karena memang kita baru masuk musim penghujan kali ya. Udah lama. Nggak lama. Cuma biasanya kalau menjelang Imlek itu hujan memang kerap turun. Benar. Tapi itu ya, selama memang mungkin penghujan ini mungkin tidak hujan semalaman, aman pada Jakarta. Yang penting nggak banjir. Nah, pentingnya untuk Imlek memang kan itu ya, ketika memang hujan itu membawa berkah ya bagi pemirsa yang nanti merayakan Imlek. Imlek tanggal berapa rencananya? Akhir Januari sekitar tanggal 29 dan itu juga long weekend tuh di minggu itu pasti. Wah, berarti kita long weekend juga dong ya? Kayaknya enggak deh kalau Baik, kita sambut pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya. Nah, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan beragam informasi dari seluruh Indonesia. Salah satunya mengenai praktik perdagangan anak di bawah umur di Jakarta Selatan, di mana korban ditawarkan melalui sebuah aplikasi dan dipaksa untuk melayani 70 pria dengan bayaran 3,5 juta rupiah. Miris sekali. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Kita beralih ke Jawa Timur, bisa diduga karena tersinggung seorang pemuda mengancam dan membakar motor seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur. Ya, aksi pembakaran motor pun viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku yaitu inisial AKI melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi bongkar praktik perdagangan anak di bawah umur di Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, korban dibayar sebesar Rp3.500.000 setelah dapat melayani 70 pelanggan. Terus aja dulu. 4 orang pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B, berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. 2 orang pelaku lain yakni MR alias M dan R alias R berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih tergolong di bawah umur, yakni MAL 19 tahun dan AMD 17 tahun. Dari penangkapan 4 pelaku, polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit ponsel. Untuk modusnya sendiri, para pelaku yang berperan sebagai admin menawarkan kedua korban melalui aplikasi micet dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Kedua korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp3,5 juta setelah melayani 70 pria hidung belang oleh sang mucikari yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ada 4 orang, 2 tersangka berperan sebagai admin, yaitu RA alias A dan MRC alias B. Kemudian 2 tersangka lainnya yaitu berperan sebagai pengantar atau pengawal, itu MR alias M dan R alias R. Untuk korban sendiri ada 2 orang, yang satu berusia AMD berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun.
Sebagai ngejagain tuh. Ngejagain, ngawal ya, ngawal dan ngejagain. Berapa lama setiap kali dia open BO? Maksudnya Berapa lama di kamar? Kamu ketok kan katanya diketok ya? Berapa lama? 10 sampai 20 menit tuh. 10 sampai 20 menit. Satu hari dia bisa melakukan berapa tahun? Kali itu 20. Satu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya, kasus ini sangat miris ya, Kosna. Kita lihat ya, mungkin ini menjadi pelajaran untuk semua orang tua. Harus berhati-hati dengan anak kita, mungkin bermain atau nggak berkawan atau bergaul sama siapa saja agar bisa diawasi. Karena kita nggak tahu nih, pergaulan sekarang ini memang luas sekali. Entah itu kita kadang-kadang iseng melihat aplikasi, ada ajakan atau nggak mungkin ada tawaran, we'll never know ya. Betul sekali, apalagi kan kasus ini anak di bawah umur, jadi memang harus berada di pengawasan orang tua. Tapi yang lebih penting lagi mungkin kepada aparat penegak hukum ya, harus rutin melakukan razia di tempat-tempat yang rawan prostitusi. Ini untuk meminimalisir nih adanya anak-anak di bawah umur yang mungkin terlibat, tanpa sengaja terlibat dengan praktek-praktek yang memang menyerempet pada prostitusi ataupun perdagangan manusia. Dan semoga kasus ini bisa segera diusut sampai ke akar-akarnya dan para korban bisa mendapatkan pembinaan terutama psikologis. Setuju banget. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana dari hasil olah TKP, polisi menyebutkan penyebab rumah seorang anggota polisi meledak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan yang ditemukan di dalam kamar pemilik rumah. Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan tersebut dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan produk jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bibit-bibit yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, status Aibda Maryudi, pemilik rumah yang meledak di Kabupaten Mojokerto dan menewaskan 2 orang tersebut masih menjadi saksi. Ya, meski demikian Kapolres Mojokerto akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum. Aibda Maryudi, anggota Polsek Delanggu yang rumahnya meledak dan menewaskan 2 orang, telah dimintai keterangan oleh anggota Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun status anggota polisi yang masih aktif menjadi Babin Kamtipnas di Polsek Delanggu itu masih sebagai saksi. Sementara Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Ihram menambahkan kasus ledakan rumah ini telah ditangani oleh Bid Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Bisa sehari pasca ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, warga yang terdampak mulai bersihkan rumah. Nah, warga bergotong royong membersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan. Lokasi ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar Selasa pagi. Warga melihat kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan baik yang ada di jalan maupun di dalam rumah. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah memilih tidur ke rumah tetangga dan kerabat di luar desa karena kondisi dalam rumah hancur di bagian atap. Warga berharap mendapat bantuan untuk mengembalikan kondisi rumah seperti semula. Bersih rumah sendiri gini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana, Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa, Pak. Kondisinya gimana, Bu, dalam? Nggak ajur kayak gitu. Ajur bagian atap. Bagian atap. Kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalam dibersihkan dengan alat berat, sementara bagian depan ditutup terpal. Sementara itu, rumah milik Kodi yang istri dan anaknya meninggal dunia nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian yang ada di lemari. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah saudara. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, puluhan sopir angkutan kota K11 memblokade perjalanan bis kita di depan pasar Batang Gerbang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Blokade sempat diwarnai kericuhan antara para sopir dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kalau mobil gua palangin udah, mobil gua kotor tengah, mobil gua nih. Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan Pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju Perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam. Ya, diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat atau kapal tunda yang menariknya putus. Kena cok kita ini. Kena ini. Kena cok.
Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. Menurut keterangan karyawan kafe, insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Terus tuh tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak pengelola kafe rugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab akibat kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa ratusan rumah warga di pesisir pantai Eretan, Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu pagi terendam banjir rob. Banjir dengan ketinggian air 50 cm menggenangi jalan dan rumah warga sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Banjirop merendam ratusan rumah warga di pesisir pantai Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu, terjadi sejak Rabu dini hari. Genangan banjirop dengan ketinggian hingga 50 cm ini menghambat aktivitas warga. Ya, meski banjir rob melanda warga sejak masuk bulan Januari ini, namun belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga terdampak pun memilih bertahan di rumah sambil menjaga barang berharga mereka. Jumlah pengendara sepeda motor yang mencoba menerobos genangan banjir pun mengalami mogok. Kenapa? Kenapa bisa mogok? Ya busi jangan lupa. Oh busi. Tadi nyerjang air rob ini? Iya. Dari laut, air rob. Air laut. Iya. Ini sampai masuk ke rumah apa gimana? Atau apa rumahnya yang tinggi apa angkanya gitu meledak. Sejak kapan air rob masuk ke dalam, Mas? Dari kapan? Sih. Dari pagi. Iya. Kalau ketinggian di dalam itu berapa meter, Mas? Paling ya setengah meter. Setengah meter. Kalau di luar? Banjirop juga terjadi di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Puluhan rumah warga di Pantai Pasir Padi pun terdampak banjir akibat cuaca yang ekstrim. Tak cuma itu, ombak besar juga menghantam akses lalu lintas dan membawa material pasir hingga menutupi badan jalan. Jam 6 pagi tadi. Ya, cuaca ekstrim juga berdampak pada pedagang di kawasan wisata ini. Puluhan warga terpaksa menutup lapak dagangan mereka untuk sementara waktu. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, Babin Kamtipmas setempat melakukan patroli rutin sembari memberikan himbauan kepada warga maupun pengunjung pantai. Kondisi pasang air laut seperti ini diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir bulan Januari. Ya, saat ini masih dalam musim hujan sehingga untuk warga dimanapun itu yang memang rumahnya atau kawasannya itu rawan banjir, mungkin mulai sekarang udah mulai harus mengantisipasi, membersihkan rutin selokan-selokan ataupun juga sudah membuat skenario kalau ternyata banjir itu harus terjadi, harus pindahin barang kemana ataupun mengungsi sejenak. Ya, ini waspada, masyarakat pun juga harus tetap waspada ya dengan informasi update-nya Bu, ya, juga terkait mungkin cuaca buruk, dan kita berharap pun juga pemerintah setempat ini bisa membantu warga yang tadi mungkin rumahnya mungkin kena banjir atau enggak jalan-jalannya mungkin harus segera cepat dibersihkan ya agar bisa kembali ke aktivitasnya. Betul sekali, Togi. Nah, pemirsa, selain pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini menyelidiki adanya pagar di Laut Bekasi, Jawa Barat. Ya, KKP telah mengidentifikasi pemiliknya dan memastikan pagar tersebut tidak berizin.
Heboh pagar laut berdiri di perairan Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut sepanjang 2 km tersebut berada di kawasan Tarumajaya yang membentang dari tepi pantai menuju laut. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan Bekasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah menyelidiki pagar laut tersebut. Meski telah mengetahui pemiliknya, namun KKP enggan menjelaskan lebih rinci dan memastikan jika pagar laut itu tidak memiliki izin. KKP juga telah melayangkan surat peringatan agar pengerjaan pagar laut tersebut dihentikan. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau teman-teman melakukan investigasi, silahkan datang ke lokasi. Nama PT-nya ada, gitu loh. Nah, tapi kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya. Responnya apa, Pak? Tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya? Kalau selama investigasi itu buat apa? Iya, dia kayak dia berani seperti itu karena dia merasa sudah memiliki KKPR darat. Gitu. Padahal dari hasil pelacakan geotek kami selama 30 tahun terakhir, daerah itu nggak pernah darat, daerah itu laut. Sebelumnya, para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilo ke tengah sini, dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih baru-baru itu di tengah sana, dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya, dan Bebelan yang ada di utara Bekasi, karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu, UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat dan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta dan sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara tersebut kepada nelayan. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rani Sanjaya dan Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang berada di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya.
para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga Rusia ditangkap polisi karena terlibat praktek prostitusi di Bali, Togi. Ya, jaringan itu menawarkan PSK dari 129 negara secara online, pemirsa. Dua warga Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi jaringan internasional melalui website di Badung, Bali. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Di dalam situs itu, petugas mengamankan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Dalam aksinya, tersangka yang berperan sebagai koordinator wilayah dan manajer menerima transfer uang rata-rata $300 sampai $500 Amerika per orang. Keduanya mengaku telah melakukan praktik prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia tadi sebutkan ada 12 kota. Ya, 12 kota ini ada ini. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, kartu SIM, dan paspor para tersangka disita petugas. Mereka kini dijerat pasal Undang-Undang ITE serta TPPO. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, bidan Rusmiati Aminuddin mesti menanggung malu setelah merasa kena prank oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, hadiah motor yang diberikan kepadanya sebagai tenaga kesehatan teladan ditarik kembali karena belum dibayar. Inilah foto saat bidan Rusmiati Aminuddin saat menerima hadiah motor yang diberikan Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Motor tersebut diserahkan langsung oleh PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima 12 November 2024. Hadiah motor ini diberikan kepada Rusmiati sebagai tenaga kesehatan teladan. Namun selepas acara, Rusmiati tidak bisa membawa motor tersebut yang rencananya akan dibawa pulang dan dikendarai sendiri. Kepala Dinkes Polman Dr. Mustaman berdalih masih mengurus anggaran pengadaan hadiah motor tersebut. Pemda pun mengakui kendaraan yang akan diberikan sebagai hadiah tersebut belum dibayar. Prank hadiah motor untuk bidan Rusmiati Aminuddin ini pun viral di media sosial. Penganggaran kita sudah anggarkan dan sudah masuk SPM-nya di Badan Keuangan, tapi ternyata belum keluar sampai sekarang. Artinya alasannya itu sehingga belum terbayarkan itu Pak Kades? Saya walau-walau kalau itu yang jelas kita sudah melakukan bikinkan SPM, tidak keluar anggarannya.
Saya diberikan motor tersebut. Kami sudah sempat berfoto-foto di depan motor tersebut. Dan ternyata pas selesai acara, motor itu dibawa pulang kembali karena alasannya administrasinya belum selesai, Pak. Oh gitu. Itu yang bawa pulang siapa, Ibu? Kalau nggak salah, kan saya sempat bertemu dengan dealernya juga sih, Pak. Oh, dealernya kasih saat penyerahan atau gimana, Bu? Saya sempat lihat orang Yamaha sih di situ. Masih di situ. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu. Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan, Bu? Nah, itu nggak datang. 2 bulan, Pak. Oh gitu. Kapan Ibu? Diketahui Rusmiati merupakan bidan yang bertugas di desa pedalaman di Kecamatan Tutar kurang lebih 14 tahun lamanya. Perjuangan dan kesabaran bidan Rusmiati hingga dirinya didaulat salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 lalu. Tak hanya rasa kecewa, namun bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Karena disebut kena prank oleh Pemkab Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, Kasihan ya jadi korban prank kayak gitu, apalagi kosnya teman-temannya itu diejek, mana motor nih yang tadi kita menang, enggak. Kena prank ya, gitu kan kasihan. Oleh karena itu bisa kali ya untuk pemerintah setempat ini segera dicairkan anggarannya. Karena kalau kita lihat tadi perjalanan bidan ini kan dia harus melewati sungai, ke tempat-tempat terpencil, memberikan pelayanan kesehatan. Selama 14 tahun lagi. Betul, ini sudah sebagai imbalan atas jasanya kayak gitu. Semoga segera datang motornya. Ya itu dia, kita pun juga berharap pun ketika memang sudah janji ditepati. Tuh, makanya kalau udah janji tuh tepatin Togi, jangan baru dianggarin. Oh iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya misal. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur ya. Nah, Rudi diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudi didampingi oleh Kasubit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudi hanya menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaharuan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudi Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura. Namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya yakni Eren Tuah Damanik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menahan mantan Ketua PN Surabaya karena diduga melakukan suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Ya, Rudi Suparmono ini ditahan di Sultan Salemba, Jakarta. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Rudi diduga telah menerima suap sebesar $20.000 Singapura terkait vonis Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut Rudi menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Ya, penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan makelar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dinisera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamen Komdiji Angga Raka Prabowo. Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 13 Januari lalu. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan dan Prabowo bertemu dengan Steven Seagal. Ini diungkap oleh Wamen Komdiji Angga Raka Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya. Ya, pertemuan itu tidak diagendakan lantaran Prabowo dan Steven Seagal ini berada di satu hotel yang sama. Ya, sementara itu jelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali mencuat ya. Nah, ini sempat tertunda sejak Oktober 2024 lalu. Kedua tokoh kembali diisukan akan duduk bersama. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.
Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Rencana pertemuan ini diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia bahkan meyakini pertemuan keduanya hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahas persoalan bangsa. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga tidak menampik kemungkinan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan keduanya adalah hal yang biasa dan masih menanti informasi langsung dari Prabowo. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat isukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tidak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita nantikan kelanjutan dari pertemuan ini dan jika benar terjadi ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi pasca pemilu. Ya, baik, kita informasi selanjutnya di mana Pramono Anung dan Rano Karno bisa gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jakarta akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Betul sekali. Hal itu diumumkan oleh DPRD usai menggelar rapat paripurna. DPRD Provinsi Jakarta mengumumkan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Berdasarkan putusan Presiden nomor 80 tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Hari ini Selasa, kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Demikian. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan bahwa Pramdul telah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold. Ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Keputusan itu bisa memberikan harapan kepada partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Ya, parpol memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR. Apalagi jika jumlah fraksinya dibatasi maksimal 10 fraksi. Menurut Yusril, partai yang memiliki sedikit kursi bisa membentuk satu fraksi di parlemen dengan partai lain sehingga bisa memiliki satu orang wakil di parlemen.
Ya, memang selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Yang karena itu sebenarnya suara rakyat jangan sampai ada yang terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk. Pemirsa, aksi komplotan emak-emak mencuri di sebuah minimarket di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini terekam CCTV. Ya, pelaku berjumlah 8 orang dan memiliki peran masing-masing. Menggunakan 2 bentor, komplotan pencuri emak-emak ini menyatroni sebuah minimarket di desa Purbalamo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari CCTV terekam seorang IRT mencuri sebuah produk yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Komplotan pencuri yang berjumlah 8 orang ini memiliki peran masing-masing. 2 emak-emak mencoba mengecek pemilik minimarket untuk menutup aksi pencurian, sedangkan 3 pelaku lain berjaga di luar sambil mengamati situasi. Komplotan emak-emak pencuri ini beraksi mencuri barang-barang mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur hingga susu bayi. Pemilik minimarket mengaku baru menyadari aksi pencurian usai ketiga pelaku keluar tanpa membeli apapun. Yang masuk ke sini? Yang beraksi ada 5 orang, yang mantau di luar ada 3 orang. 3 orang ya. Ya, ada anak-anak di bawah anak 1. Ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah kan udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Dari wajah pelaku diketahui mereka merupakan spesialis komplotan pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing, Natal. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Husein Lubis, iNews melaporkan. Wah, ini kayak grupnya berbeda ya. Biasanya itu komplotan laki-laki pencuri. Kalau ini mak-mak nih ya. Mak-mak nih ada 2 jaga di luar, lihat situasi. 3 di luar, 2 di dalam. Habis itu dia. Tapi kita berharap ini tidak diulangkan lagi ya untuk para mak-mak ya. Bukan menjadi contoh ya. Bukan menjadi contoh yang baik, bukan trendsetter ini ya. Malah harus segera ditangkap karena kasihan pasti pemilik minimarketnya ini bisa rugi. Tapi sayang banget nih, walaupun sudah ada 8 orang dengan peran masing-masing, mereka nggak ada yang jagain CCTV. Jadi tetap aja ketangkap CCTV ya kan. Dan nggak pakai masker ya. Nggak pakai masker, ketahuan berarti itu tahu nggak Pak Tia? Kurang nonton film berarti kalau ya. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, diantaranya 9 desa di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh terendam banjir akibat hujan deras yang memicu meluapnya sungai. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai membuat 9 desa di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh terendam banjir. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam areal pesawahan dan akses jalan warga. Ketinggian banjir mulai dari 20 hingga 30 cm. Banjir turut melanda Rokan Hulu dan Rau, Pasaman, Sumatera Barat. Akibatnya akses jalan tertutup, material lumpur bercampur batu dan kayu. Akibat longsor ini, akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama lebih dari 7 jam. Temanggung, Jawa Tengah, seorang pemancing terjebak banjir saat memancing di Sungai Gale. Alhamdulillah untuk si pemancing alhamdulillah baik, cuma memang mungkin sedikit cemas. Tapi alhamdulillah tadi berkat kapan teman-teman BPBD dan Damkar dalam proses evakuasi alhamdulillah selamat dan juga tidak ada luka sedikit pun. Memasuki musim hujan, BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi bencana, terutama jelang puncaknya pada Februari mendatang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pabrik rumahan yang memproduksi oli palsu digerebek Satuan Reskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah. Polisi mengamankan pelaku bersama dengan ratusan botol oli palsu, bak penampung oli, belasan drum, serta 2 kendaraan pengangkut. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah, menggerebek rumah tempat pembuatan oli palsu di wilayah Kesugihan. Di rumah ini, polisi menemukan ratusan botol oli palsu yang terbungkus dalam kardus serta bak penampungan oli bekas. Selain barang bukti, polisi juga mengamankan pemilik serta pembuat oli palsu. BP, pelaku pembuat oli palsu ini digelandang di Polresta Cilacap. Usai ditangkap, tersangka diamankan bersama dengan ratusan oli botol palsu, bak penampungan oli, belasan drum serta 2 kendaraan pengangkut. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan warga terkait adanya kegiatan pembuatan oli palsu di rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembuatan oli palsu ini telah berlangsung selama 8 bulan. Pelaku yang berprofesi sebagai pengepul oli bekas ini belajar membuat oli palsu saat bekerja di Cirebon. Oli bekas yang dikumpulkan oleh laki-laki berusia 47 tahun ini kemudian ditambahkan dengan parafin serta zat kimia tertentu. Selanjutnya, oli palsu dikemas dalam kemasan hingga nyaris sempurna seperti oli kemasan asli. Hingga kini pelaku telah memproduksi 30.000 botol oli palsu. Seluruh oli palsu ini dikirim ke pengepul untuk dijual di wilayah Cirebon. Satu kardus berisi 24 botol oli palsu dan dijual dengan harga Rp450.000. Bersangkutan menjual oli ini ke wilayah Cirebon. Kita lihat ada ratusan botol bekas ya. Nanti yang bersangkutan akan memastikan rupa setelah oli bekas dicampur dengan parafin dan zat tertentu dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas seperti baru. Kemudian dari hasil ini yang bersangkutan bisa mendapat keuntungan kurang lebih 2 kali lipat. Yang modal 12 sampai 13 juta dia bisa kurang lebih 2 kali lipat itu. 450. Sekali kirim berapa itu kamu? Saya kirim 30, 25, 40. Karton? Karton. Kamu dalam sebulan bisa mengemas berapa? Berapa ratus? Berapa? Rata-rata berapa? Rata-rata saya kirim 40 atau 35. Kini pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap dan dijerat dengan Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Momen pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, makan nasi Padang ini viral di media sosial. Ya, dalam video tersebut, Kluivert ini nampak antusias menikmati hidangan khas Minang. Patrick Kluivert ini makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mall di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert ini juga menjadi perhatian pemirsa. Karena usai makan malam, Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran tersebut. Sementara itu dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, terungkap isu keretakan antar pemain dengan Shin Tae-yong mencuat di balik pemecatan Shin Tae-yong. Ya, sejumlah pemain bahkan diduga sudah tidak cocok dengan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kalau tadi menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi, itu bukan strateginya Shin Tae-yong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Shin Tae-yong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi Bukan masalah taktik dan strategi. Nah,
Cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, tim nasional kita menang 2-0. Iya, betul. Yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan naturalisasi. Ini waktu. Maksudnya itu menurut saya, Pak Nurdin mungkin jasanya Coach Sintayong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya pertanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Juga begitu. Bagaimanapun Pak, bagaimanapun yang yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya, ketika melawan Australia, melawan Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan waktu lawan China, itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu Arab Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sintayong ada di mereka. Menyusun dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang Ini menarik nih. Ya, sementara itu anggota DPR RI yang juga pecinta sepak bola Andre Rosiade ini mengungkapkan ada ketidakpuasan dari PSSI hingga akhirnya memecat STY. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan melihat kinerja dari pelatih timnas yang baru. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara coaching terus, mohon maaf ya. Kita bicara masa lalu. Sekarang, sekarang bagaimana ini Patrick Kluivert ini benar-benar mampu nggak? Move on. Itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf ya. Kita coaching, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih Coach Shin sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena Coach Shin juga timnas kita punya prestasi, lalu diaspora nih mau datang juga karena prestasi. Bentar, satu menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan Coach Shin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erik kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini, PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre, harus iya kan? Nah, sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang, bentar loh. Kita kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Nanti kalau mau kita kuliti nanti setelah Australia lawan Bahrain. Pertanyaannya kalau memang itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, balik lagi. Saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu, mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Bisa lebih dari 2 pekan terakhir harga cabai tinggi di pasar tradisional. Seperti di pasar Palmerah Jakarta Pusat, ini harga cabai rawit merah bahkan sudah tembus Rp100.000 per kilogram. Dan berikut ini liputan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Hoirudin. Ya pemirsa, harga komoditas cabai meroket tinggi. Salah satunya juga terjadi di Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Ini adalah komoditas cabai rawit merah yang sekarang dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya, naik dari harga semula yakni Rp50.000 per kilogramnya. Untuk jenis lain yakni cabai keriting merah pun juga mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, untuk jenis cabai lainnya yakni cabai hijau pun juga mengalami kenaikan harga dari sekitar Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga komoditas cabai ini sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 minggu terakhir dan disinyalir dikarenakan adanya cuaca yang buruk sehingga menyebabkan petani cabai yang gagal panen. Akibatnya pasukan cabai pun berkurang padahal permintaan dari cabai ini cukup tinggi. Adanya kenaikan harga cabai ini cukup meresahkan bagi para pedagang dan juga pembeli karena permintaan dari cabai memang cukup tinggi. Oleh karena itu, baik dari pedagang ataupun juga pembeli berharap agar pemerintah ataupun juga pihak yang berwenang bisa memberikan solusi agar harga cabai bisa kembali seperti semula. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hairudin, iNews melaporkan.